Wah, cantik sekali nih. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar pemirsa hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Apalagi masih di suasana Syawal ya, bulan Syawal. Masih ada hawa-hawa lebaran nih, kita harus tetap semangat ya pemirsa ya. Nah, senang sekali ya tentunya Kori dapat kembali menemani Anda di acara Ekonomi Kreatif. Seperti biasa pemirsa, Ekonomi Kreatif akan menghadirkan informasi dan juga edukasi tentunya tentang UMKM, bisnis, usaha, kecil dan menengah seperti apa. Sore hari ini akan kita bahas, tentunya menarik sekali. Nah, ini Kori sudah ada pegang bunga ya, buket-buket bunga seperti ini, cantik sekali. Tentunya ini akan kita bahas ya pemirsa ya, kita akan membahas tentang merangkai bunga untuk pemula. Seperti apa kira-kira pembahasan kita hari ini? Tentunya kita sudah menghadirkan expertnya ya, pengusahanya atau pelaku UMKM-nya langsung sudah kita hadirkan. Namun sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah kita hadirkan, kita akan menyaksikan dulu tayangan berikut ini. Iya, pemirsa tadi sudah Kori informasikan bahwa kita sudah menghadirkan narasumber yang memang pelaku UMKM-nya langsung dari bisnis merangkai bunga ini ya pemirsa ya. Kita sudah menghadirkan Kak Opi di sini. Beliau adalah pengrajin ataupun pelaku UMKM begitu ya pemirsa ya, dari IO Kreatif Class Healing ya. Selamat sore Kak Opi, apa kabar? Iya, selamat sore Kak Kori. Sehat ya Kak? Sehat, ya? alhamdulillah. Waduh, ini masih suasana lebaran, minal aidin wal faizin Iya, ya. Ini luar biasa, hari ini kita banyak bunga-bunga di sini ya, seru ya. Jadi ini nggak membosankan hari ini karena banyak bunga-bunga dan banyak akan kita bahas dari bunga-bunga ini ya pemirsa. Tentunya bersama Kak Opi di sini. Nah, Kak Opi ini kan sudah berapa lama sih untuk bisnis merangkai bunga ini Kak Opi? Oke, sedikit cerita sedikit aja nih ya. Kalau untuk merangkai bunga ini saya udah menjalinnya itu dari masa kuliah. Dari gitu. kuliah Iya, berarti udah kita berapa tahun tuh? Berapa tahun ya? Saya masuk kuliah 2017. Sudah cukup iya, lama ya. Oke. Terus pas waktu skripsian saya stop karena udah kayak fokus skripsian nih. Iya. Nah terus saya lanjut lagi tuh siap tamat kuliah, kayaknya mau ngapain nih? Tapi saya nggak pikiran mau kerja gitu ya Kak. Saya memang mau berdagang gitu. Mau dagang, mau usaha. Iya. Gitu ya. Terus saya buka lah usaha dekor. Dekor. Saya juga punya dekor. Okay. Dekor kayak akikah, akad gitu. Terus kayak bridal juga. Tapi tetap berhubungan dengan bunga ya. Iya, benar. Berarti benar. memang pecinta bunga nih Kak Opi nih. Kalau dibilang sih nggak terlalu juga ya sebenarnya. Nggak terlalu kayak expert kayak cowok kasih bunga enggak gitu. Mengharapkan bunga gitu enggak terlalu iya, sebenarnya benar. ya. Terus ya udah dari itu saya berkelanjutan dari dekor ke buket-buket ini juga karena banyak juga yang order gitu kan. Saya upload, pertama saya kayak ada bunga-bunga nganggur nih di rumah gitu kan. Bunga-bunga dekor itu kan banyak itu kan Kak. Diapain nih ya gitu biar numpuk biar ada berpenghasilan juga, biar ada pemasukan bunga-bunga barunya itu kayaknya bagus lagi nih, kayaknya bikin buket nih gitu dengan berbagai macam buket juga yang banyak sekarang Kak. Ada Korean look, ada hand buket wedding. Contohnya ini sih Kak, di depan ini kita ada hand buket wedding. Oh ini hand buket wedding ya, yang simple-simple seperti ini ya Kak Opi ya. Iya benar. Oke, Karena cantik sekali. Benar. Nah dia di bawahnya kayak di dada gini Kak. Gini untuk nanti si ininya ya, pengantinnya pegang kayak gini. Oh ya benar ya, cantik banget ya. Oke. Nah pertama juga kita buka buat hand buket wedding seperti ini juga gitu kan. Terus kalau Kakak tahu buket balon yang pakai balon panjang twins itu yang dibentuk-bentuk bunga, nah itu juga kita bikin gitu. Pokoknya kita apa yang viral kita bikin gitu. Jadi ada custom, Kak bisa bikin ini nggak? Oh bisa gitu, hand buket, buket uang gitu, buket jajanan gitu. Terus semakin melanjut kemari, saya lihat kebanyakan
kayak remaja-remaja ini kan nggak Iya. kayak nongkrong gitu, tapi kayak nggak ada kegiatan gitu, kayak cuman nongkrong Sabtu Minggu menghabiskan waktu. Ngabisin uang juga iya, gitu kan. Terus saya juga ada lihat referensi di luar kota, kayak di Bandung itu banyak kegiatan remaja-remaja bikin workshop gitu kan. Oke, jadi nongkrong-nongkrong Iya, Sabtu Minggu tetap bisa keluar nongkrong, ngopi, tapi bikin kegiatan gitu kegiatan kita. menghasilkan sesuatu, bahkan Menghasilkan menambah sesuatu. income juga ya. Nah, Kak, bener, ya? nambah temen, nambah Nambah ilmu teman juga. Benar-benar. Jadi, Jadi luar biasa pengalamannya Kak Opi. Jadi ini memang dari semasa kuliah sudah berkegiatan ya. Anaknya nggak bisa diem gitu ya Kak betul. ya. Dan nggak bisa lihat ada yang nganggur kayaknya ya. Ini hati-hati ya di sini ya. Ada yang nganggur nanti dijadiin sesuatu sama Kak Opi, luar biasa. Jadi memang benar ya pemirsa ya, kita harus selalu berpikir kreatif begitu ya Kak ya. Harus berinovasi, apalagi yang bisa kita lakukan begitu, apalagi untuk pelaku UMKM kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya Kak Opi ya. Kalau Kak Opi ini dia tidak pernah menolak tawaran sepertinya ya. Iya benar. Kalau ada orderan nggak pernah dibuat pun sebelumnya, jadinya bisa gitu benar. ya Kak ya. Jadi tambah referensi katalog kita juga gitu kan. Benar. Wah luar biasa. Nah yang sekarang lagi banyak di pesan itu apa tuh Kak? Kalau kita ini kan karena lagi fokusnya memang di kreatif kelasnya ini, nah di Healing It itu kita biasa memang bikin hand bouquet wedding gitu. Oh memang lagi fokusnya di hand hand bouquet bouquet wedding, ya? terus merangkai bunga fresh flower gitu. Karena kebanyakan juga remaja-remaja ini lebih suka aja yang fresh flower gitu. Untuk bouquet juga yang fresh, yang fresh mintanya flower ya? Benar. Untuk hand bouquet yang kayak gimana ya, dia hasilnya fluffy. Kalau ada contohnya dia di sebelah sini, ini ada aja hasilnya seperti ini untuk wrappingnya, untuk bentuk wrappingnya. Nah, lebih ini ya, lebih fluffy gitu lebih ya. fluffy dia hasilnya. Cuman itu kan dalamnya bunga matahari palsu itu atau artificial flower, nanti diganti sama bunga yang fresh flower. Fresh ya. Oke, berarti ini bunga yang fresh dan bunga yang artificial tuh bisa ya? Iya benar, bisa. Mau dia bentuknya hand bouquet untuk wedding, mau dia yang kayak basket itu. Kalau basket itu tempatnya ada kayak di kotak gitu Kak. Nah bunganya disusun itu mau jenis kotaknya apapun itu namanya basket gitu. Benar. Oh gitu. Jadi memang banyak jenisnya, banyak macamnya ya pemirsa ya. Bukan hanya untuk hand bouquet seperti ini, tapi untuk menghias rumah juga ya Kak ya. Jadi ini memang banyak sekali yang bisa kita buat dengan bunga-bunga ini ya pemirsa. Apalagi memang yang suka dekor-dekor gitu ya. Di rumah juga bisa kita dekor. Mungkin hal yang kecil dulu ya dari rumah bisa kita lakukan gitu, dengan mendekor rumah nanti berkembanglah menjadi sebuah bisnis seperti itu ya Kak ya. Wah luar biasa. Bunga yang fresh lebih menarik sepertinya ya Kak ya. Benar. Juga tekniknya lebih rumit. Lebih rumit malah ya. Benar. Karena kalau bunga fresh flower itu kan Kak, kita nggak bisa otak-atik rangkai batangnya itu. Oh iya, takutnya nanti patah atau putiknya jadi terlepas ya. Nah benar, tekniknya itu tadi Kak, tekniknya tadi lebih rumit ya kalau bunga fresh flower. Oh gitu, jadi banyak yang perlu diperhatikan ya. Bener. Tapi kalau Jadi yang artificial ini lebih ini lebih kita ya, artifisial. Lebih mudah lah ya, lebih bisa di gimana-gimanain gitu ya Kak ya. Oke baik. Nah untuk pemula di luar sana mungkin banyak juga yang tertarik ya, pengen merangkai bunga, pengen bisa merangkai bunga. Nah untuk pemula ini gimana Kak Opi? Mudah atau tidak ini? Mungkin di luar sana, karena nggak pernah ya, nggak pernah merangkai bunga, kayaknya nggak bisa pada ini. Tapi harus dicoba sih Kak. Memulai gitu. Itu gimana kalau menurut Kak Opi untuk pemula ini kita gimana untuk merangkai bunga? Kalau untuk pemula nih, kita saranin lebih memilih bunga-bunga yang basic dulu nih. Kita lebih seperti apa tuh bunga yang basic? Yang kayak seperti ini Kak, bunga poppy. Ini namanya bunga poppy. Yang merah ini bunga poppy, yang mawar ini pink ini mawar. Cuman kan kalau bunga artifisial ini lebih seru kita melihat berbagai macam warna. Nah, jadi kita tidak pusing lagi. Kalau tipsnya sih Kak, triknya kita lihat punya orang, katalog orang gitu kan, di Pinterest ataupun di Instagram dimanapun. Banyak banget. Kita lihat looknya aja Kak, warnanya gitu. Kita harus bisa padu-padankan warnanya gitu. Jangan nanti ada yang orange ketemu merah gitu, coklat. Ya. Benar. Agak sakit mata ya. Agak sakit mata kita kan. Jadi alangkah baiknya itu kita tentuin dulu konsep warna yang mau
dibikin Oh, gitu. gitu. Iya, Jadi kalau iya. untuk jenis bunga artifisial banyak banget Kak, bunga poppy ini aja ada mau sampai 9 warna. Iya, gitu. benar. Bunga mawar, kalau bunga aslinya mawar kan cuma ada merah, Putih, putih, bener kan. Ada punya kayak ada warna biru. Itu pakai teknik direndam lagi sama mereka. Nah itu juga harganya pricey kalau kita beli persatuan. Nah jadi kalau untuk pemula angka bagusnya belajar dengan menggunakan bunga artifisial dulu sih Pakai Kak. artifisial dulu deh ya. bener. Kalau udah mahir, udah bisa Udah kira-kira, bolehlah fresh flower ya dicoba kayak gitu. Jadi memang kita harus tentukan konsepnya dulu ya pemirsa ya, temanya itu apa sebenarnya. Kalau memang ala-ala Korean kayak gitu, bolehlah dipilih bunga-bunga yang warna-warna pastel kayak gitu mungkin ya. Jadi disesuaikan dengan tema, disesuaikan dengan keinginan Anda seperti itu, dengan pemilihan bunga-bunganya juga begitu ya Kak ya. Seperti ini kan ini luar biasa. Mungkin kalau tidak ada anggreknya ini biasa saja ini karena ada menjuntainya ini ya pemirsa. Jadi memang dibutuhkan kreativitas ya pemirsa ya. Jadi kita juga harus mengasah kreativitas kita dengan menambahkan apa ya kira-kira yang membuat menarik seperti itu. Nah ini dia dengan ditambahkan juntayan-juntayan manja ini ya. Sini kalau kakak bisa tebak ini benang rajut Kak. Oh ini benang. Iya Oh, benar. Iya, benang rajut ya. Wah cantik sekali pemirsa. Jadi memang kreativitas itu nggak ada batasnya ya. Apa yang bisa dicantolin ya. Aja. Yang penting tetap nyambung ya, tetap sesuai dengan konsep. tema konsepnya seperti itu ya. Oke baik. Nah untuk yang ingin merangkai bunga, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan kayak gitu ya pemirsa ya. Apa ya yang harus dipersiapkan dulu, apalagi untuk Anda yang ingin memulai bisnis ini ya pemirsa ya, bisnis merangkai bunga, karena memang ini sepertinya bisnis yang cukup menggiurkan begitu. Sudah banyak sekali ya para pelaku UMKM yang mencoba bisnis ini, peruntungan dari merangkai bunga, karena banyak sekali sekarang buket-buket bunga yang memang banyak momennya gitu, apakah itu ulang tahun, kemudian wisuda gitu, pernikahan juga, untuk keluarga, kerabat, orang tua dan lain sebagainya. Biasanya untuk momen-momen spesial itu dikasih hand bouquet ataupun buket bunga, itu senang sekali kayak gitu ya. Jadi ini memang bisnis yang cukup menggiurkan lah begitu ya pemirsa. Untuk memulainya seperti apa? Kita tanya dengan Kak Opi ya. Kak Opi, kalau untuk memulai bisnis seperti ini apa yang perlu kita persiapkan? Sebenarnya nekat sih Kak. Nekat dulu. Dan niat tuh. Niat yang paling utama. Niat sih, karena kita kalau mau memulai bisnis itu pasti kita lihat punya orang dulu kan, menjadi referensi kita juga gitu. Benar-benar. Ih kayaknya niat nih kayaknya aku bisa nih bikin ini gitu. Tapi coba. Jangan niat-niat aja ya, iya, nggak kadang kita bikin ya. Instagram kan account bisnis coming soon, 3 tahun nggak datang-datang. Iya, nggak muncul-muncul tuh postingan gitu. Nah benar, biasa gitu dulu sih, baru paling kalau memang udah dibeli dulu sedikit-sedikit bahannya. Bahan-bahannya dulu apa aja Kak yang perlu dibutuhkan ini? Kalau bahan alatnya nih seperti gunting wajib ya, wajib banget sih, gunting kecil, gunting besar gitu, gunting untuk kawat, gunting kawat. Dari gunting aja udah banyak bahannya ya. Bener. Ternyata ya perguntingan ini. ini. Bahan aja udah kayak kalau gunting kertas udah ada lah di rumah. Paling kayak gunting kawat aja sih. Yang paling penting ya. Sama lakban itu aja. Sama paling kertas wrappingnya. Kertas wrappingnya ya. Benar. Paling yang kalau biar tidak terlalu banyak untuk mengeluarkan modal di awal, kita udah bikin konsep bisnisnya ini. Bunganya ini dia lebih ke bentuknya Korean look semua kah? Nah, jadi dia itu ada yang seperti ini Kak. Oh yang ada kupu-kupunya itu ya? Bener, seperti ini. Ini anak muda sekarang banget sih. Ini gitu. Korean look ya Kak. Wrappingnya seperti itu ya. Ini pakai apa nih Kak? Wrappingnya pakai apa nih? Ini dia jaring Korea Kak. Agak tegang dia ya. Iya, kalau Kakak perhatikan kayak jaring biasa kayak jaring ikan kan? Iya. Benar, tapi dia dibentuk seperti ini jadi cantik sekali. Iya, ini dia pakai kertas
cellophane namanya, atas kertas wrapping hologram. Kalau kertas wrapping ini Kak banyak banget, beribu-ribu model, beribu-ribu banyak jenisnya kertas. Nah itu tadi konsepnya yang perlu dibutuhin. Jangan terlalu mubazir kertas, semua kita beli, tapi kita nggak tahu konsepnya bunga kita itu apa gitu. Paling yang untuk sekarang itu yang lagi happening tuh seperti ini Kak, bunganya hanya beberapa jenis, tapi wrappingnya ini yang bikin fluffy. Iya, main di wrappingnya ya. Benar. Gitu. Paling kalau kan satu tangkai kupu-kupu itu biasa ada 5 kupu-kupu. Nah, pergunakan satu aja gitu. Oh gitu, jadi nggak mubazir ya. Bener. Karena gitu. dengan satu aja tuh udah cantik, udah manis gitu ya, nggak berlebihan. Iya, jadi bunganya hanya sedikit saja, jenisnya juga nggak terlalu banyak, tapi mainnya di wrappingnya gitu ya. Lebih fluffy jadinya. Jadi kelihatan Korean look gitu ya. Iya, benar. Oke, jadi itu dia ya pemirsa, banyak bertebaran bahan alat-alat dan bahan-bahan, apakah bunga, apakah wrappingnya yang bertebaran di pasaran ya, tergantung dari kitanya juga bagaimana kita bisa mengkombinasikannya begitu ya pemirsa ya, tentunya sesuai dengan tema tadi. Jadi memang yang paling utama itu adalah temanya itu ya Kak ya. Kita harus tentukan temanya dulu, konsepnya dulu seperti apa. Misalnya kita mau ini looknya tuh pink color, semua warnanya pink gitu kan. Jadi usahakan jangan warna pink ini aja Kak. Misalnya kita bisa pakai pink fuchsia, pink tua bisa gitu. Bisa kombinasikan atau sama lilac seperti ini. Masih nyambung ya. Masih nyambung dia. Paling kalau untuk pemula itu sih yang bisa dikonsep dari awal, perpaduan warna gitu. Kalau untuk jenis bunga kita bisa lihat dari katalog orang lain, bunga apa yang sering dipakai orang gitu. Oh gitu. Nah kalau bunga poppy ini memang lagi hits banget Kak. Bunga poppy ya namanya. Bunga poppy ini. Karena dia biasa di bengkok-bengkokan seperti ini tangkainya nih. Bisa kita ini ya bengkok-bengkokin seperti ini. Bentuk apa yang mau kita buat ya. Dia arahnya ke depan, ke atas, ke samping. Itu tadi dia keunggulan kalau kita menggunakan bunga artificial palsu. Ya. Iya, benar Kak. Dan ini dia apa ya Kak? Kawat ya dalamnya benar, ya. Kawat semua sih Kak. Makanya dia bisa mengikuti bentuk yang kita buat ya. Gitu. Bener. Jadi kalau untuk bunga artifisial nih Kak, dia ada kualitas, ada harga kita bilang. Nah, kita bilang kayak bunga anggrek nih. Bunga anggrek ini banyak macam Kak. Dia ada yang latex, ada yang kain biasa gitu. Benar. Ada yang kayak anggrek biasa gitu, plastik tipis. Dia kayaknya ada 3 tingkatan sih. Nah, benar. Kalau yang ini nih apa nih Kak? Ini yang latex, ini lateksnya yang bagus ya, agak tebel ya. Dia itu bunga ini ada yang standar, ada yang premium gitu. Jadi tingkat kualitas bunga itu juga harus diperhatikan. Pasaran market kita itu harganya berapa gitu. Iya, benar. Jadi disesuaikan juga dengan budget ya. Benar. Jadi kalau kita bikin buket ini nggak hanya menghitung modal ini Kak, tapi tenaga kita juga harus hitung. Biaya listrik, biaya ini segala macam. Oh gitu, baik. Jadi nggak cuman ini, kita harus memikirkan keuntungan juga dong ya, karena kita di sini kan untuk berbisnis seperti itu. Ini tips yang luar biasa pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Kak Opi. Untuk itu jangan kemana-mana ya, terus saksikan Ekonomi Kreatif. Kami masih akan kembali, tetap bersama kami. Iya, terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ekonomi Kreatif ya. Kita tentunya masih membahas tentang merangkai bunga untuk pemula. Tadi udah kita bahas juga ya bersama dengan Kak Opi selaku pelaku UMKM-nya yang sudah kita hadirkan seperti apa untuk memulai bisnis dari merangkai bunga ini ya pemirsa ya. Selain kita memilih bahan-bahannya, juga temanya jangan lupa kita tentukan. Nah, kira-kira seperti apa cara pembuatannya? Langsung aja ya kita minta kepada Kak Opi untuk mempraktekannya langsung, mendemokannya langsung kepada kita semua ya pemirsa. Diperhatikan baik-baik. Silakan Kak Opi. Oke Kak Kori, yang pertama kita perkenalkan alat-alatnya dulu nih, yang wajib teman-teman punya di rumah. Yang pertama gunting kertas. Ini udah kita bilang tadi kan ini wajib, pasti udah ada. Tadi yang banyak jenisnya pasti udah ada kan. Ini tadi bunga kawat kecil. Ini untuk gunting bunga kawat kecil. Yang kecil-kecil bisa pakai menggunakan ini. Iya.
pakai ini gunting kawat yang besar. Oke. Nah, Iya. terus ada isolasi. Untuk isolasi juga kita harus ada 2 ukuran nih Kak. Paling kita harus ada punya yang 1 inci sama yang sekitaran 3 inci. 3 inci. Harus ada dua jenis itu setidaknya ya. Iya benar. Oke. Terus untuk perpitaan paling kita harus milih pita-pita yang sering masuk nih sama warna-warna buketnya, yang maksudnya netral di mana aja iya. gitu. Ini ada pita kotak-kotak. Jadi untuk pemula siapkanlah pita-pita yang netral Iya, kira-kira yang benar. bisa Paling masuk yang ke buket harus apa aja ya. Disediakan itu satin ini sih Kak. Satin gitu. wajib ya. Iya, warnanya broken white atau pink fuchsia boleh. Oke, jadi dia agak-agak mengkilap Iya glowing benar. seperti itu ya. Ini sekitaran 5 inci ukurannya. Ukuran 5 inci. Terus ini boleh sih. Tapi ini memang agak pricey untuk pemula. Itu apa tuh Kak? Sama sih Kak pita. Untuk nanti. Iya benar. Dia lebih wrappingnya pemanis ya. aja sih karena aja ada tag tulisan-tulisannya ini. Jadi kelihatan Benar. lebih Terus premium ini dia. ya. Nah, ini yang lebih kelihatan lebih premium juga. Cuman memang tadi kalau pita-pita yang harganya premium ini dia lebih mahal gitu. Lebih mahal tentunya. Jadi kita usahakan yang satin aja. Oke. Terus di sini ada bunga. Yang pertama ini ada bunga mawar pink, biru. Terus di sini ada kupu-kupu juga. Iya. Terus di sini tadi, nah bunga popi nih. Bunga popi, Nah, oke. kalau tangkainya itu ini mau kita buat ini apa nih Kak? Bunga. kita mau bikin Korean jenis look apa? aja. Korean Kak. look aja Iya, ya. yang Oke. lagi hype banget kan Yap. saat ini. Terus yang pertama kita itu pilih dulu bunganya. Pilih bunganya. Ini bunga yang ukuran apa dulu nih yang harus kita kerjakan? Kita potong-potong aja dulu Kak. Potong-potong dulu Iya. ya. Oke. Biasa nih kalau di Korean look itu jarang banget bagian daun-daunnya ini digunakan. Oh iya, jadi Dibuang bunganya aja ya. Heeh. Tapi nggak boleh dibuang sih Kak, dikumpulin aja, mana tahu Dikumpulin. berguna untuk yang lain gitu kan. Benar. Oke, jadi dipisahin ya pemirsa. Jadi dia lebih benar-benar apa ya, real kayak bunga Oke, iya, fresh iya, flower iya, juga iya, kan, iya, karena artifisial itu yang bikin dia looknya kelihatan palsu daunnya. Di daunnya itu ya. Lanjut kita potong lagi bunga yang lain. Oke, jadi warna-warnanya disesuaikan juga ya Nah pemirsa bener. ya. Dia kalau Korean look itu dia lebih variasi sih. Kalau untuk pemilihan warnanya seperti apa Kak? Dia lebih warna-warna pastel ini Kak, Warna warna-warna pastel, yang lebih nyambung, pink misalnya ke biru gitu. Oke. Nah ini untuk daunnya pakai daun Iya. apa nih? Ini jenisnya ini namanya daun apa sih Kak? Ini daun namanya daun loctus. Loctus. Iya. Oke. Iya. Ini juga ada yang aslinya Kak. Iya, ini ada yang asli. Tapi dia lebih besar-besar bentuknya. Jangan lupa dikombinasikan juga dengan warna yang agak cerah Iya, ya, seperti bener. merah, seperti ini ya. Kalau untuk panjang pendeknya itu Kak, gimana Itu nanti tuh? kita sesuaikan Kak. Disesuaikan aja ya. Benar. Yang penting udah kita ambil dia dari daun-daunnya ini seperti ini. Nah, Kita ambil lagi. biasa dalam satu buket itu ada ada minimalnya nggak sih Kak? Ada harus berapa benar. banyak Kalau bunganya berapa gitu? banyak bunganya itu kita bisa sesuaikan dari yang kita mau. Kita mau bikinnya yang mini, small, atau agak sedang, atau gitu. bikin besar gitu. Iya, Itu iya. sih yang menentukan tadi. Ini bunga popinya kita potong juga. Harus dipotong karena dia kepanjangan Terlalu tangkainya. panjang ya. Iya benar Kak. Nah, jadi memang si gunting ini wajib ada ya. Benar. Nah ini tadi dia fungsinya bunga artifisial tadi ini kan, dia bisa digini-gini enggak? Oh iya. Kita Jadi hadapin jangan ke depan. ragu-ragu ya pemirsa ya untuk jangan takut membentuknya, gitu. Karena karena kalau nggak akan salah rusak juga ya. benar. Kalaupun salah kita bisa perbaiki lagi. Tapi Iya, kalau benar. bunga asli tadi tukang nggak bisa Nggak bisa, digini-giniin. dia langsung putus dia. Bener, langsung putus rusak dia jadinya. Sayang juga kan jadinya. Benar, apalagi kalau harga bunga fresh flower itu agak lumayan kan Kak, dan nyawanya itu pun juga nggak bentar. Iya, cuma Nggak, sebentar. iya nyawanya nggak lama gitu, Nggak cuma lama, sebentar. benar. Tadi dia tahan 1,5 sampai 7 harian. Untuk fresh flower. Fresh flower. Nah dia udah seperti ini nih Kak.
Terus kita taruh bunga mawar seperti ini. Oke. Nah, tinggal disusun aja Iya, ya benar. sesuai Jadi dengan cara menyusunnya itu kalau untuk bagi pemula dia bisa letak di atas meja, terus kita silang-silangkan gitu kayak spiral. Nah, benar. Kalau kita susunnya seperti ini, dia hasilnya menumpuk. Nah, benar. Nah, dia hasilnya menumpuk di sini. Tapi dia tekniknya itu ada seperti ini. Dia susunannya dia itu agak harus miring ya. silang sana ke sini kayak berlawanan arah sama batang yang lain. Nah, ini kita bentuk, kita tahan pakai tangan kita sendiri dulu ya, sebelum diikat ya. Jadi harus menyilang, tuh dia tekniknya yang harus diperhatikan ya pemirsa ya. Kadang memang yang nggak paham ya asal aja tumpuk, jadi dia menumpuk gitu, kurang cantik ya. Dia. Paling kalau untuk pemula bisa menggunakan foam sih Kak, busa. Pakai foam ya? Busa kering, kalau bunga untuk artifisial itu busa kering, kalau bunga fresh flower itu pakai busa basah. Oke. Yang direndam air. Busanya direndam air. Ya? Oh, jadi ditancepin di busanya itu ya? Iya, seperti yang dicontoh di sana itu Kak. Oke, seperti ini ya? Yang warna merah. Oh, yang ini pakai foam ya? Iya, boleh angkat aja Kak. Nah, ini bunga asli ya pemirsa ya, ini fresh flower. Bunga asli. Jadi seperti ini dia pakai busa nih dalamnya, ditusukin seperti ini. Oke. Iya. Oke, nah ini dia seperti ini tekniknya disilang ya pemirsa. Jadi jangan menumpuk di satu bagian. Nah, tinggal disesuaikan aja tinggi rendahnya. Kemudian untuk warnanya juga disesuaikan ya pemirsa ya. Lalu ini dia kita isolasi Kak. Isolasi. Biasa kalau bagi untuk pemula setiap batang yang ditempel isolasi, ditempel isolasi gitu. Supaya nggak lepas ya, supaya nggak bergerak-gerak, nggak geser-geser lagi ya. Bener. Cuma kalau yang udah mahir biasa dipegang gini aja gitu. Ini makan waktu berapa lama sih Kak untuk pembuatan buket ini biasanya? Kalau yang udah jago bentar aja sih Kak, kayaknya sekejap mata. Cuma kalau untuk bagi pemula itu biasa makan waktu 1 jaman lah. Makan aja untuk menentukan konsep dengan look yang menurut dia itu bagus dan sudah pas itu yang lama. Karena kadang udah jadi kayaknya kurang bagus, bongkar lagi. Iya, bongkar lagi, gitu benar-benar. Jadi ya try and error juga untuk pemula ya, nggak apa-apa sampai bisa menghasilkan bentuk yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, ini udah kelihatan bentuknya cantik ya pemirsa ya. Dia paling kan Kak, kalau untuk pemula ini misalnya hasil numpuk karena dia bunga palsu, bunga artifisial, kita mudah banget geser-geseran seperti ini. Nah, iya, benar, ini tadi dia plusnya. Benar-benar artifisial. Jadi bisa digeser ya. Oke, nah kalau untuk dalam satu buket ini wajib ada daunnya atau bunga aja nggak masalah gitu Kak? Paling satu aja gitu Kak daunnya, biar lebih kelihatan real aja sih. Oke, nah direkatkan sampai dia benar-benar terekat, nggak geser-geser lagi ya. Oh, ini tadi kupu-kupu yang Kak Opi bilang bahwa satu tangka itu ada banyak ya. Ada banyak dia. Tinggal kita sesuaikan ya. Apa kamu pakai 1, 2, atau mungkin kalau buket yang gede bisa pakai banyak ya. Tinggal disesuaikan aja. Sesuaikan aja. Oke. Kalau untuk pemula disarankan lebih banyak-banyak lihat referensi aja sih Kak, punya orang gitu kan. Contoh-contoh yang lain. Itu sih yang bikin punya kita itu looknya emang handmade gitu Kak, cuman hasilnya nggak pasti sama. Tetap berbeda ya. Iya, tetap beda. Walaupun kita nyontoh karya orang misalnya, tapi tetap beda ya. Setiap tangan yang membuatnya. Oke, ini cantik sekali. Sudah kelihatan ya pemirsa ya. Tinggal ditambahkan kupu-kupunya. Iya. Biar dia lebih kelihatan hidup. Oke. Nah, tuh dia. Jadi jangan numpuk juga ya, boleh di kanan dan di kiri. Untuk kupu-kupunya. Oke. Nah, direkatkan lagi. Iya, kita rekatkan lagi pakai isolasi. Oke, cantik sekali. Jadi untuk teman-teman di luar sana ya, daripada nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul, nggak ada kegiatan yang jelas gitu. Jadi sambil ngopi-ngopi cantik bisa berkegiatan juga. Salah satunya dengan merangkai bunga ini ya pemirsa ya.
Nah, tuh dia kelihatan sudah cantik. Oke. Kalau untuk yang besar mungkin membutuhkan waktu lebih Iya, bener, lebih Kak. lama Kita, lagi ya Kak ya. Nanti teman-teman bisa praktekin di rumah. Untuk pemula bisa bikin yang segini dulu Kak, yang mininya Yang simpel-simpel dulu. aja dulu. Yang simpel-simpel aja. Jadi dulu. memang harus rajin-rajin ini ya Kak ya, merangkai juga harus bener, rajin harus supaya rajin praktek kita di rumah. rajin-rajin praktek supaya lebih terampil lagi gitu ya. Bener. Iya, ini saya juga pemula juga. Ya pemirsa ya, nanti Boleh, saya Kak minta Kori ajarin boleh langsung coba. ke Kak Opi ya. Oke. Mungkin saya bisa bantu Kak. Boleh Ini Kak, gimana kita nih? ntar lekatkan di bawah sini ya. Oh, ini di bawah. Oke. Nah, boleh. Misalnya Supaya lebih. Oke, ini perlu ditekuk lagi nggak sih Kak? nanti aja Kak kita Rekatkan rekat dulu aja ya, supaya dia nggak Iya, karena Kak Kori bergeser. pemula. Mm-mm. Kita Ini kalau yang pemula ini butuh 5 orang nih kayaknya pemirsa. Kalau Kak Opi tadi sendiri aja bisa tuh, udah gampang aja dipegang, direkatin sendiri. Tapi kalau untuk seperti saya yang pemula butuh 2-3 orang untuk membantu. Oke. Nah, ini kepanjangan itu Kak. Kakak boleh Tinggal potong. kita gunting yang Sama bagian ratain. bawahnya ya. Oke. Luar biasa. Nah. Oke, ini proses ininya sudah selesai ya Kak ya. oke, Merangkai bunganya, tinggal kita wrapping ya. Kita lanjut kita wrapping. Untuk kertas wrapping Nah, ini ada ini- banyak macamnya Kak. Yang kita bawa ini ada beberapa macam aja. Nah, ini yang mau kita gunakan ini kita apa nih menggunakan yang jenisnya? hologram Kak. Hologram, oke. Ini dia yang hologram ya, Iya pemirsa ya. benar. Dan juga dikombinasikan dengan kertas ini ya, yang seperti Ini nanti kita pakai yang ini, Oke. yang bening ini. Yang Jadi bening. dia jadi cover tutupan depannya itu karena bunganya sekecil apapun Kak, kalau dia dicontoh pakai bunga ini, pakai tutupan seperti ini ada covernya di depan, dia bakal kelihatan lebih wow gitu. Iya, Ayo kita praktekin aja sih Kak, Iya, biar kelihatan bagus bunganya. ini gimana nih caranya? Kita pakai yang ini aja. Pakai yang hologram dulu ya. Iya bener. Ini dia tadi teknik wrapping ini sebenarnya nggak bisa sekali gitu kan. Kalau boleh Kak. Nggak bisa sekali gimana maksudnya? Nggak bisa sekali bikin gitu langsung jadi fluffy. oke. Perlu latihan beberapa kali. Jadi ini dilipat di bagian Iya, pinggirnya kanan kiri. seperti ini tidak full menyentuh. Ini kan posisinya aja lebar seperti ini Kak. Nah kita lipat seperti Kita ini. lipat. Biar dia hasilnya fluffy. Oke. Segini aja Nah, ya. bener. Nggak Jadi terus sampai nyentuh ya. Enggak. Terus kita letakkan ini di depannya. Oke. Ini Terus pas di tengahnya gitu ya. Iya, pas di tengah garis. Itu biasa kertas cellophane itu pasti semua ada tangkainya ini, bekas lipatan tangkai Iya. kertasnya tadi. Terus kita letakkan di depan seperti ini. Terus di bagian kanan kiri kita kerut seperti ini. Nggak boleh ragu-ragu ya Iya, kayaknya bener. ya, Kalau langsung aja Menurut supaya ini jangan dia ragu-ragu. supaya dia kebentuk gitu ya. Oke. Nah, tuh. Terus kita lanjut Kita diisolasi lagi. Baik. Nah, biasanya yang tertarik ini untuk anak-anak usia berapa sih Kak? Kalangan mana sih yang tertarik Biasa untuk yang belajar tertarik wrapping untuk ini, ikut-ikutan, belajar merangkai? merangkai ini dari semua kalangan umur sih Kak. Oke. Kita Anak-anak muda, Iya, anak kemudian muda. ibu-ibu juga ibu-ibu mungkin juga ya. gitu. Tapi kan memang bunga ini identik dengan wanita gitu ya. Tapi ada Bener. juga nggak sih Ada. cowok-cowok yang suka Ada, Kak, belajar ada. ini? Ada Ada juga cowok-cowok, dong pastinya ya. Apalagi ada kalau juga kapelan gitu. apalagi untuk dijadikan bisnis gitu ya. Benar. Pastinya semua kalangan mau Bisa. belajar ini ya. Berarti kalau untuk Kak Opi sendiri belajarnya dulu otodidak ya? Oh iya benar kalau otodidak. Oh, wow. Gitu. Sebenarnya kayak gabut aja sih Kak. Tapi Gabut yang gabutnya harus menghasilkan belum ya. menghasilkan. Gabut yang menghasilkan ini benar. Oke. Nah, Kak Kori bisa pegang iya. sebentar. Oke. Ini kelihatan ya pemirsa ya bentuknya ya. Satu Nah, lagi. setelah
dipakein bagian wrapping belakangnya kita hologram. wrapping di bagian depannya. Oh, jadi depannya juga ya, Iya. mata belakang ya. Nah, ini kertasnya kita bagi 2. Tinggal disesuaikan Iya, bentuknya. Kalau dikira masih terlalu lebar, boleh dipotong ya pemirsa ya. Boleh dibagi lagi, disesuaikan dengan ukuran dari buketnya ya. Kita di bagian depan sini. Oke. Pakai lakban lagi yang Iya, besar benar. atau yang kecil? Yang kecil aja Kak. Kita usahakan kalau untuk mengikat pinggang bunganya ini pakai yang kecil aja biar nggak kesulitan. Oke. Seperti itu ya pemirsa ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menempelkannya, langsung saja Benar. direkatkan. Untuk merapi-rapikannya nanti ya. Kita rekatkan aja dulu semuanya, baru nanti kita bentuk-bentuk lagi. Kalau dirasa kurang cantik, kurang menarik, boleh dibongkar lagi. Boleh bongkar lagi, kita Untuk ulang pemula lagi. seperti itu ya benar, pemirsa benar, ya. Kak. Oke, Sebenarnya nah, seperti ini sudah bagus looknya. Kita cari tambahan lagi. Jadi wrappingnya ini jangan ragu-ragu Kak, dilebar-lebarin aja. Iya. Terkadang untuk pemula itu kayak yang workshop itu Kak kayak ragu, Kak ini kusut Kak, ini kusut. Oh, Nggak gitu. apa-apa Iya, Kak, nggak benar-benar. apa-apa gitu. Padahal Apa memang kayak memang gitu wrapping ya. iya memang kusut gitu. Tinggal nanti Iya dibentuk-bentuk aja benar. lagi Kalau ya. dia mulus dia hasilnya flat Kak. Ini dia flat gini nanti misalnya. iya. Nah, Malah nggak iya, menarik ya, kurang nggak menarik ya fluffy Kak ya. dia. benar. Jadinya kayak apa ya, kita bilang bunganya ini tidak berbadan gitu Iya, ya. iya. Boleh bantu Kak Mari? Oke. Nah ini dia tadi cover depannya bikin looknya kelihatan mewah. Kita tutupin bagian depannya seperti ini. Oh. Tentunya disesuaikan ya ininya, panjangnya juga harus sama ya. Benar. Ini langsung saja diikat juga pinggangnya. Nah karena jadi tambah look depannya ini jadi kelihatan lebih mewah. Oh iya dia, benar Kak. benar. Karena memang plastiknya ini dia ada pinggirannya itu yang bikin Benar. kelihatan lebih cantik ya, lebih mewah kelihatannya. Kalau kayak gini biasanya ini untuk apa nih Kak? Untuk hand bouquet, Untuk teman-teman wisuda, sih. wisuda Iya. biasanya ya, untuk dikasih teman-teman Teman-teman wisuda, biasanya. gitu. Karena dia lebih looknya lebih remaja. Oke, tinggal direkatkan saja. Oh wow. Jadi ini cocok sekali untuk mengisi waktu luang juga ya, yang gabut-gabut kayak Kak Opi, gabut yang pengen menghasilkan, boleh dicoba ya, yang memang nggak tahu nih hari luangnya ini mau diisi untuk kegiatan apa, nggak ada kegiatan apapun, boleh dicoba ya pemirsa ya, merangkai bunga dari bunga artificial ya. Nah seperti ini, sudah kelihatan bentuknya ya pemirsa. Ini masih mau ditambahkan apa Iya, lagi kita nih? tambah pita ya Kak. Tambah di pita. Depannya ini. Tambah Kalau ukuran pita yang ini bisa satin ya. disesuaikan, iya. Supaya lebih cantik ya Iya, pemirsa ya. benar. Jadi kita tambahkan pita yang satin supaya lebih kelihatan mewah ya. Oke, jadi untuk pemula Kak, kita saranin nih jangan yang dihitung hanya modal bunganya aja tadi yang kita bilang. Semua dihitung sampai pitanya ini pun harus dihitung. Oh, iya Terkadang dong. untuk sebagai pemula itu cuma modal di bunga-bunganya Bunga-bunganya. aja gitu. Jadi mereka setelah tahu, oh harga bunganya segini nih, bisa dong kita jual agak lebih Lebih murah murah daripada gitu. yang lain. Padahal enggak, buket ini yang mahal jasanya Kak. Betul. Kalau kita bilang buket Sekali. ini yang Jadi mahal memang jasanya. harus diapresiasi dong pelaku-pelaku kreatif seperti ini dengan ide-idenya ya, hasil tangannya seperti ini. Nah seperti itu ya pemirsa ya. Jadi kalau yang seperti ini nih biasa dijual berapa sih Kak Opi? Kita kalau yang seperti ini start formnya dari 80 sampai 150-an gitu. 80 sampai 150 ribu ya pemirsa.
Ya, cukup terjangkau dengan buket yang cantik seperti ini. Sudah bisa Anda hadiahkan kepada teman-teman Anda ya, apakah itu wisuda, ulang tahun. Iya benar. Pasti yang nerima juga sangat senang ya. Apalagi untuk artificial ini tahan lama ya Kak ya. Benar. Jadi bisa dipajang Seumur di hidup nyawanya, rumahnya. Kak. Seumur hidup nyawanya ya, yang penting dia disimpan di tempat yang Benar. pas ya. Nah, seperti ini dia. Sudah jadi, cantik ya pemirsa ya. Oke baik, kita akan lanjutkan lagi ya pemirsa ya perbincangan kita. Untuk itu tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Mari meningkatkan daya kreativitas, menciptakan karya, manfaatkan peluang berinovasi, berinspirasi, manfaatkan teknologi untuk merubah ekonomi. Ya terima kasih ya pemirsa masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif ya, apalagi yang tadi sudah menyaksikan dari awal ya, pastinya semakin tertarik dengan usaha ataupun bisnis dari merangkai bunga ini ya pemirsa ya, karena memang nggak terlalu susah juga buatnya Kak Iya, Opi ya, bener, Kak. bahan-bahannya juga nggak susah dicari, asalkan bisa kreatif aja merangkai bunganya, disesuaikan dengan tema-temanya yang sesuai dengan keinginan Anda seperti itu. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Kak Opi, namun sebelum kita berbincang-bincang, kita akan saksikan kembali snapshot berikut ini. Sumpah mati padamu ku jatuh hati. Oh ini dia kelasnya ya. Ini sekali pertemuan aja gitu Kak. Oh oke, ini dia kelas healing tadi ya Kak Opi ya. Benar. Oke, nah ini dia teman-teman yang udah gabung ya. Biasanya nih yang ikut join ini apa nih Kak? Teman-teman sekumpulan mereka memang tadinya sih, Kak, teman atau enggak. memang ketemu pas di iya, kelas ketemu ya? pas di kelas gitu. Jadi mereka pada daftarnya masing-masing sendiri-sendiri. Jadi Iya, inilah iya. tadi fungsinya healing tadi tuh Kak, menambah teman juga, nambah Benar. ilmu. Nah, ini dia tadi hasil-hasil kreatif plus di healing. Ini acaranya di mana ini? Kak? Ini kalau kita bisa juga Kak event privat. Oh, Privat oke. event kelas gitu kan. Jadi misalnya nanti ada perusahaan-perusahaan mau ngadain event gitu kan, mau ngadain BIMTEK juga bisa. Bimbingan teknik sama kita juga bisa gitu. Jadi mereka bisa custom sama kita, mereka mau ngadain bimbingan teknik apa nih gitu. Iya, di mana bisa disesuaikan Nah, ya. benar. Wah, oke. Nah untuk kelas seperti ini nih biasanya diadakannya kapan ini Kak? Kalau acara healing ini kita biasa diadakannya hari Sabtu dan Minggu sih Kak. Karena memang betul-betul kegiatan sambil weekend gitu. Weekend ya. Benar. Jadi benar-benar kayak weekend sambil nongkrong tapi berkegiatan kita. Benar, jadi bisa diikuti juga sama teman-teman yang bekerja ya. Iya, Jadi kan benar. weekend itu libur, mengisi waktu liburnya dengan kegiatan yang menyenangkan juga Benar, tentunya ya, Kak. seperti itu. Oke, ini menarik sekali kelasnya pemirsa, apalagi untuk pemula sepertinya memang wajib untuk mengikuti kelas seperti ini bener. ya, Kayaknya supaya harus ikut lebih healing dulu harus Kak, healing dulu biar kita. tahu ilmu lebih dalamnya lagi. Benar, harus tahu lebih dalam lagi seperti apa pembuatan dari merangkai bunga ini. Sebenarnya manfaat apa sih Kak yang bisa kita dapatkan dengan mengikuti healing ini, seperti itu kira-kira? Banyak banget sih Kak manfaatnya. Pertama bisa jadi niat sih sebenarnya, niat untuk remaja-remaja untuk memulai bisnis. Nah, itu sih. itu sih yang penting ya. Itu sih yang penting. Terus untuk menambah relasi teman gitu juga. Karena awal healing ini sebenarnya itu tadi sih saya pengen kayak nambah temen sih Kak, nambah Iya, relasi iya. juga Dan gitu. mungkin menyebarkan ilmu yang sudah dipunya Benar. kayak gitu ya Kak ya. Malah nggak takut saingan ya Kak Opi Iya ya. sih Kak, karena kan rezeki udah ada sih, karena kan Nah, bentuk itu dia. bunga itu handmade kan Kak, karena looknya pasti beda-beda hasilnya. Betul Pandangan sekali. orang lain juga yang mau membeli juga pasti lebih suka dengan kreativitas. Misalnya Kak Kori sendiri punya nih bisnisnya gitu. Aku lebih suka looknya Kak Kori nih gitu. Iya, jadi jangan takut Bener. bersaing juga ya Kak ya, walaupun di luaran sana banyak tentunya yang sudah berbisnis merangkai bunga ini ya pemirsa ya, karena memang rezeki nggak ketukar kemana gitu sih, lah ya iya, Kak nggak ya. ketukar juga, Kak. Nah saya tertarik dengan bunga yang ini Kak ya, ini yang fresh flower tadi, ini mungkin bisa kita bahas juga ya pemirsa, ini menarik sekali dan cantik sekali ya. Nah ini dia.
looknya seperti ini Kak untuk wrapping dari fresh flower itu seperti apa? Karena kan memang agak benar. rumit ya Iya, pemirsa ini ya. kita kalau untuk fresh flower saya saranin sih pakai basketball seperti ini Kak. Ini Oke. basket. Ini basket ya. Iya, dari- ini box flower. Di e-commerce banyak banget box flower, mau yang seperti ini bentuknya, atau mau yang bulat, atau bentuknya kayak tas, itu ada semua. semuanya ada Terus ini tadi dia mempermudah, karena kita pakai foam, di bawahnya ada busa basah. Iya, di Terus dalamnya. ini tadi kan bunga first flower itu bercabang-cabang seperti inilah Iya, contohnya iya, dia iya. Kak. Nah seperti ini contoh. Jadi kita bisa gunting, kita bisa letak itu di bagian depan di sini itu Oh, tadi. itu ya disesuaikan ya. Jadi kita bisa sesuaikan. Jadi untuk pemula disarankan untuk merangkai fresh flower seperti ini gitu. Jadi looknya lebih supaya lebih mudah ya, juga lebih ya. mewah juga sih Kak. Dan untuk pemula juga bisa seperti ini dan juga harganya bisa lebih up gitu. Oke, dan ini memang keunggulan ataupun kelebihan dari fresh flower itu memang wangi ya pemirsa ya, karena memang bunga asli Iya. tercium aromanya itu juga Benar. mungkin yang dimau customer ya, yang pesan dari fresh flower itu ya. flower. Kalau fresh flower ini biasanya dipesan untuk acara apa Kak? Iya, kalau untuk buket fresh flower ini banyak macam Kak. Jadi tergantung customer kita. Biasanya untuk wisuda juga bisa gitu. Jadi mereka lebih suka aku mau ngasih bunganya fresh flower aja gitu. Karena looknya lebih kelihatan mahal aja Kak. Untuk harganya gimana Kak? Kalau untuk harga fresh flower ini biasa start from 150 sampai 300-an tergantung. Kalau ukurannya yang seperti ini Ini bisa di harga 180-an gitu sih Kak. 180 ribuan, masih terjangkau ya pemirsa Bener. ya, dengan fresh flower yang sudah kita pegang yang cantik seperti ini ya pemirsa ya, cantik sekali. Oke baik, nah ini kita berbicara tentang modal Kak Opi. Iya, Tadi kan bener, kalau Kak Kak. Opi cerita jangan yang dihitung itu hanya modal Modal bunga-bunganya bunganya aja aja gitu gitu, ya, enggak. tapi harus ada lagi yang lain. Bener, kayak untuk waktu kita juga, Tenaga listrik juga harus Oke, dihitung. benar. Nah, modal awal untuk pemula berapa kira-kira Kak? Kita bisa bilang modal awal itu bisa 200 sampai 500-an sih Kak. Untuk awal ya, untuk awal, membeli bahan-bahan dan lain bener. sebagainya ya. Jadi kita bisa bikin, kalau bikin contoh bunga itu jangan dikunci pakai lakban gitu. Jadi kita bisa kunci pakai kabel T yang bisa kita bongkar pasang. Nah, jadi kita bisa pergunakan bunganya yang udah jadi seperti ini nih. Kita mau bikin look yang seperti ini, bisa Masih kita bisa bongkar. dibongkar ya? Yang Oh, penting kita udah kita gitu. foto, udah jadi katalog kita. Oh gitu ya pemirsa ya. Nah ini juga, ini asli Kak? Enggak, ini palsu Kak. Oh ini tapi mawarnya seperti asli ya? Iya, tadi susulan tadi kita looknya tadi. Dan ini yang di bawah cantik sekali, ada anggrek ya. Oh bukan ya, itu ternyata udah punya TVRI ya pemirsa ya. Saya kira bawa dari Kak Opi. Jadi ini tadi ya pemirsa ya, cantik Iya, benar. sekali ya. Kalau seperti ini berapa Kak dijual Kak? Ini bisa 95 sampai 150-an juga Kak. 95 Kita bisa ribuan ya. kita sesuaikan dengan bunganya itu tadi, banyak bunganya. Iya banyak bunganya juga. Ini sih yang lagi happening banget sih Kak, hand bouquet wedding. hand bouquet wedding ya, oke. Bener, seperti ini nanti Biasanya hand penggunaan. bouquet wedding ada juga yang permintaannya yang fresh flower juga Iya ya Kak ya? benar. Biasa kalau yang pakai fresh flower itu lebih ke bunga lili atau bunga tulip yang hanya dirangkai dengan satu aja gitu Kak. Oke, baik, menarik sekali ya. Iya, mudah-mudahan perbincangan kita ini memberikan inspirasi juga ya, motivasi kepada teman-teman yang ingin memulai bisnis ya, merangkai bunga, apakah itu hand bouquet dan lain sebagainya ya. Tetap semangat ya pemirsa ya, harus tetap belajar dan berinovasi begitu, mengikuti perkembangan zaman ya pemirsa. Terima kasih Kak Opi untuk Iya, waktunya, sama-sama, bincang-bincangnya, Kak Kori. ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua ya pemirsa. Dan senang sekali ya, tentunya Anda harus tetap menyaksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa ya pemirsa ya, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori pamit undur diri, wassalamualaikum. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Kak Opi.